Fasta'id billah. Jadi apabila wa imma yanzagannaka, kalau di sini apabila wa imma yanzagannaka, apabila kalian digoda, yanzagannaka itu menggoda kalian, menggoda kamu, minasyaiton, dari syaitan, nazgun, dengan satu godaan, fasta'id billah, maka mintalah pertolongan, perlindungan kepada Allah SWT. Jadi apabila kita digoda oleh syaitan dengan satu godaan, ayat mengatakan fasta'id billah, maka hendaklah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus minta perlindungan kepada Allah. Dan kita sudah terangkan bahwa syaitan itu tidak punya bentuk, tidak punya wujud. Syaitan itu adalah pekerjaan ataukah profesi. Seperti kita terangkan sebelumnya, namanya profesi itu nggak punya wujud. Manusialah yang berprofesi sebagai sebagai orang insinyur sipil. Manusialah yang berprofesi sebagai pedagang, petani, nelayan, itu namanya profesi. Jadi kalau kita tunjuk nelayan, ya tentu yang kita lihat orang, karena nelayan itu adalah profesi saja. Begitu juga dengan petani. Petani adalah profesi. Pedagang juga profesi. Jadi kalau kita tunjuk kepadanya, kita lihat adalah manusia. Nah, syaitan juga seperti itu, profesi. Ya, bedanya kalau nelayan dan sebagainya tadi adalah profesi yang baik, profesi untuk mencari nafkah penghidupan, mata pencarian. Kalau syaitan ini adalah profesi untuk menggelincirkan manusia, untuk menggoda manusia. Jadi profesi untuk menggoda manusia, melepaskan manusia dari jalan yang benar, yaitu untuk memecah belah manusia. Kita sudah terangkan sebelumnya di surat Al-Maidah ayat 91, bahwa syaitan itu tidak punya tujuan lain kecuali satu. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Yang diinginkan oleh syaitan itu adalah membuat kalian berpecah belah. Al-adawa itu adalah bermusuh-musuhan. Jadi yang diinginkan oleh iblis itu adalah membuat kita bermusuh-musuhan. Ya, bermusuh-musuhan. Yang namanya bermusuh-musuhan itu jemaah sekalian ya bisa terjadi sampai pada tingkat peperangan. Juga al-baghdha, apa itu al-baghdha? Saling benci, saling serang satu sama lain. Jadi setan datang untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Oleh sebab itulah kita lihat dalam masyarakat kita, dan manusia tidak bisa seragam pendapatnya. Pasti terjadi perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan pendapat itu harusnya kita sikapi secara positif sehingga tidak menggelincirkan kedua belah pihak yang berpendapat berbeda untuk saling menyerang secara pribadi ataukah untuk menimbulkan permusuhan. Karena kalau sudah menyerang atau menimbulkan permusuhan amarah, maka itu bukan lagi perbedaan pendapat, itu sudah pekerjaan syaitan. Nah, Al-Quran mengatakan kita harus minta perlindungan. Jadi kita harus minta perlindungan. Istaiz itu perlindungan. Kita lihat sebelumnya kata-kata apa di surat apa itu surat bil falaq, itu adalah surat Al-Mu'awwizatain namanya. Karena surat untuk minta predikat istaiz juga. Satu asal kata dengan istaiz. A'udzu, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah meminta perlindungan. Jadi apabila kita digoda syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Kenapa muncul argumen ini? Kenapa muncul kata-kata ini? Karena kita tahu di permulaan surat ini, surat apa namanya? Di permulaan surat Al-A'raf, Bapak Ibu masih ingat yang ikut dari awal, yaitu sekitar ayat 11 dan seterusnya. Di situ diceritakan bahwa syaitan itu adalah dimulai, cerita syaitan dimulai dari iblis. Ya, dimulai dari iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Lalu kemudian dihukum oleh Tuhan dengan dikeluarkan dari golongan malaikat dan dikeluarkan dari sorga. Lalu kemudian mengatakan,
saya akan mendatangi anak cucu Adam dari depan, belakang, kiri, dan kanannya, agar mereka keluar dari jalanmu yang lurus. Kamu temukan Tuhan hanya sedikit yang bersyukur. Lalu kemudian muncullah nanti syaitan yang datang sebagai pawaswasalahu masyaiton. Itu muncul kata syaitan di situ. Lalu syaitan membuat was-was keduanya. Nah sekarang di akhir, menjelang kita selesai surat Al-A'raf, Allah mengatakan, karena sudah diceritakan di awal, bahwa syaitan itu seperti itu, di akhir ini adalah menjelaskan bagaimana caranya menghindari godaan syaitan itu. Karena sudah dijelaskan bahwa selalu ada godaan seperti itu. Godaan itu adalah dalam diri kita. Dan kita sendiri bisa menjadi syaitan. Jadi godaan, keinginan-keinginan untuk keluar dari kebenaran itu terkadang ada pada diri kita, dan itu dipercepat apabila ada pihak lain juga yang memprovokasi kita. Maka baik itu bisikan yang muncul dalam diri kita, namanya was-was, ataupun ada pihak yang lain atau kelompok lain yang mencoba memprovokasi kita, maka kita secepatnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlakulah ayat yang terakhir kita bahas kemarin, wa imma yanzagannaka minasyaiton, apabila ya syaitan menggodamu, nazgun dengan suatu godaan apa saja, fasta'id, maka segeralah berlindung billah kepada Allah. Langsung berlindung kepada Allah SWT. Artinya apa? Hati kita, jiwa kita langsung ingat kepada Allah. Apa itu Allah? Allah itu adalah pengasih dan penyayang, sehingga tidak mungkin kita ingin menyerang orang lain. Innahu sami'un alim. Sungguhnya Allah itu, tempat kalian berlindung, adalah sami'un, maha mendengar. Alim, lagi maha mengetahui. Jadi innahu sami'un alim. Sungguhnya dia, Allah adalah sami'un, maha mendengar. Alimun, maha mengetahui. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita baca, Allah pasti dengar, Allah pasti tahu. Yang penting hati kita benar-benar bersandar kepada Allah. Jangan hanya sekedar latah. Kan bisa saja kita membaca ta'uz, ya isinya kan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa saja kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi mungkin hanya latah saja atau sekedar menghafal saja. Jadi kata-kata fasta'id billah, segera berlindung kepada Allah dalam pengertian yang sesungguhnya. Dan kita yakin bahwa Allah itu adalah sami'un alim. Allah itu adalah sami'un alimun. Jadi Allah itu adalah maha mendengar, Allah juga maha mengetahui. Kemudian innalladzina taqau, sungguhnya orang-orang yang bertakwa. Innalladzina taqau, ini ayat baru. Nah, jadi bertakwa di sini adalah sebetulnya seakan-akan jawaban dari atas. Seakan-akan jawaban dari sini tadi. Jadi orang yang berlindung kepada Allah disebut dengan orang yang bertakwa. Jadi innalladzina taqau, sungguhnya orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu adalah setiap saat hatinya berada bersama dengan Allah. Dan karenanya selalu terlindung dari sifat-sifat atau pikiran-pikiran yang provokatif. Pikiran-pikiran yang membuat perpecahan. Jadi innalladzina taqau, sungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaiton, jadi sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu apabila diganggu, idza massa itu disentuh. Ya, apabila disentuh oleh syaitan, jadi apabila disentuh oleh syaitan, massahum, apabila disentuh oleh syaitan, ta'ifun, bahkan kalau ta'ifun itu sebetulnya terjemahannya was-was tidak begitu tepat. Ta'ifun itu adalah satu kelompok. Ya. Jadi apabila satu kelompok dari kalangan syaitan mencoba menyentuh mereka, maksudnya itu menyentuh, mempengaruhi mereka, jadi kembali kepada yang zagannaka di sini. Jadi apabila satu kelompok daripada syaitan mencoba mempengaruhi kalian, minasyaitan, maka apa yang harus dilakukan? Tadakkaru. Orang bertakwa itu segera tadakkaru. Orang bertakwa itu adalah tadakkaru, segera ingat kepada Allah. Faidahum mubsirun. Bapak Ibu sekalian perhatikan ayat ini dengan saksama. Ini tiba-tiba kata-kata mubsirun muncul di sini. Ya. Tiba-tiba kata mubsirun muncul di situ.
Mubasirun itu artinya, kalau diterjemahnya sadar kembali. Mubasirun itu dari kata basirah. Jadi mubasirun itu sebetulnya dari kata basirah. Basirah. Ya. Basirah itu adalah penglihatan mata batin. Jadi basirah itu adalah mata batin dari kata mubasirun. Jadi Bapak bisa perhatikan di sini bahwasanya kalau kita digoda oleh syaitan, itu menunjukkan bahwa kita tidak sedang bersama dengan Allah. Ya, karena dikatakan apabila kamu digoda syaitan, segera ingat Allah, kan berarti tadinya tidak ingat Allah. Ya. Jadi begitu kita lalai daripada Allah, secara syaitan masuk. Dan karenanya para nabi dan orang suci tidak pernah tidak ingat kepada Allah, maka tentu syaitan tidak bisa lolos masuk ke dalam jiwa mereka. Makanya disebut dengan maksum, terjaga. Keterjagaannya itu karena hatinya tidak pernah terlepas dari Allah. Karena di sini katakan wa imma yanzagannaka minasyaitani nazgun fasta'iz billah. Kan menunjukkan bahwasanya sebetulnya orang yang digoda syaitan itu tidak sedang bersama dengan Allah. Ya. Jadi tidak sedang bersama dengan Allah. Yanzagannaka minasyaitonir nazgun fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Berarti tadinya tidak senang yang namanya berlindung kepada Allah, jangan bayangkan seperti kita berlindung dari hujan. Ya, berlindung dari hujan dengan misalnya ada payung, ada atap. Bukan begitu tentunya, maksud berlindung di sini artinya Allah akan mencegahkan. Nah, kapan Allah mencegahnya? Apabila kita bersama dengan Allah. Ya, jadi jangan bayangkan Allah itu seperti makhluk, seperti benda-benda, melindungi seperti itu, bukan. Artinya bahwa ketika hati kita, jiwa kita selalu bersama dengan Allah, maka pada saat itu syaitan tidak akan mungkin tembus masuk. Ketika syaitan tembus masuk dan menanamkan was-was pada diri kita, maka itu menunjukkan kita tidak sedang bersama dengan Allah. Kita tidak sedang bersama dengan Allah. Nah sekarang, apa syarat untuk bersama dengan Allah? Kita sudah bahas pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu sabar. Karena setiap ada kata sabar, biasanya Allah menyebut di belakangnya, innallaha atau wallahu ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah sungguhnya bersama dengan orang sabar. Jadi kalau bersama dengan Allah, ya sabar. Nah dengan demikian, untuk sampai pada tingkat tidak tergoda syaitan, ya sabar. Karena dengan sabar, maka kemudian Allah selalu bersama dengan kita, dan dengan Allah bersama dengan kita, berarti kita otomatis terlindungi dari syaitan, dan para nabi, rasul, orang suci, karena mereka adalah orang-orang yang sabar, maka selalu terlindungi dari godaan syaitan. Iya. Nah, orang yang terlindungi dari godaan syaitan atau berusaha terus-menerus untuk bersama dengan Allah, namanya takwa. Makanya takwa adalah derajat yang lebih tinggi dari sekedar iman. Kita sudah terangkan bahwa takwa itu adalah setelah iman. Selalu iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, kan orang beriman dulu suruh berpuasa. Setelah berpuasa di belakangnya apa? La'allakum tattaqun. Dikatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi beribadah itu menaikkan derajat kita menjadi takwa. Jadi takwa itu adalah orang-orang yang selalu berusaha mendekat kepada Allah. Makanya kalau sudah takwa, maka dia menjadi otomatis nih, innalladzina taqaw. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza apabila massahum, tersentuh mereka itu, ta'ifun minasyaitan, waswas atau sekelompok daripada syaitan, tadzakkaru, maka dia mengingat. Maksudnya segera mengingat, otomatis mengingat Allah. Tadzakkaru fa idahum mubsirun, maka dengan mengingat, maka kemudian basira muncul. Jadi basira ini akan selalu menyala ataukah selalu melek apabila kita ingat kepada Allah. Ya, jadi apabila kita ingin basirahnya beraktivitas, berfungsi, maka harus selalu ingat kepada Allah. Jadi tidak ada cerita basir bisa terbuka apabila kita tidak ingat kepada Allah. Nanti kita lihat di permulaan surat Al-Anfal, nanti banyak berbicara tentang ingat kepada Allah, ciri orang beriman. Jadi basira itu adalah
kita sampaikan sebelumnya bahwa kalbu kita itu ibarat cermin. Cermin yang Allah simpan di sana untuk melihat dirinya. Itu yang disebut dengan fitrah, sehingga dikatakan fitrah allati fatarana salaiha. Jadi jiwa kita, jiwa kita itu adalah fitrah, cermin. Kalau dia bening, yang kelihatan adalah wajah Allah. Kita melihat Allah di dalam jiwa kita, di dalam cermin jiwa kita. Nah, pada saat cermin jiwa kita terang benderang dan kemudian kelihatan Allah di sana, kelihatan dalam tanda petik, itu yang disebut dengan basirah. Jadi basirah itu adalah ketika kita menyaksikan di dalam jiwa kita itu adalah Allah, sehingga ketika cerminnya begitu bening, ingat Allah itu adalah diibaratkan dengan cahaya, maka dengan cahaya Allah yang jatuh ke kaca atau ke cermin yang bening itu, lalu kemudian mantul keluar ke berbagai sekitar kita, menjadi rahmat namanya, menjadi kasih sayang. Jadi dengan menimpakan cahayanya kepada cermin hati kita, maka dia keluar, namanya basirah. Kondisi kita bisa melihat wajah Allah dalam jiwa kita, itu namanya musyahadah. Sedangkan Allah di tempat lain mengibaratkan, mengumpamakan dirinya dengan cahaya. Ingat kata-kata Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi Allah mengumpamakan dirinya dengan cahaya. Ingat, itu adalah perumpamaan. Karena cahaya pun adalah makhluk. Jadi itu perumpamaan saja. Jadi Allah mengumpamakan dirinya dengan cahaya. Nah, cahaya itu seperti mana yang lain, kalau dia jatuh ke kaca, itu kan mantul. Ya, dia mantul. Seperti kita melihat bulan di malam hari, rembulan. Ya, rembulan yang di malam hari yang kelihatan indah itu kan sebetulnya adalah memancarkan saja cahaya yang datang dari matahari. Jadi bulan di situ berfungsi seperti cermin yang kemudian memantulkan cahaya matahari ke bumi. Nah, begitulah juga dengan jiwa kita sebagai basirah. Jadi basirah itu istilahnya melihat. Kenapa? Karena cahaya itu mantul keluar dari Allah, mantul menyaksikan realitas di sekitar kita. Kalau kita melihat dengan basirah, dengan cahaya Tuhan, maka kemudian yang kita saksikan adalah keindahan. Persis seperti kalau malam hari. Coba Bapak Ibu sekalian, malam hari pas tanggal 14 atau 15 bulan Qomariyah, lalu kemudian di atas kita itu adalah terang benderang, maksudnya tidak ada awan, itu clear, maka kita saksikan itu keindahan. Yang kita saksikan adalah keindahan. Nah, begitulah juga dengan jiwa kita. Apabila jiwa dalam cahaya dari Allah, lalu kemudian memantulkannya ke sekitar kita, memantulkan ke anak, memantulkan ke istri, ke suami, ke keturunan, ke teman-teman, ke lingkungan di sekitar kita, atau seperti pada Nabi memantulkan seluruh alam semesta, maka dia menjadi rahmatan lil alamin. Maka yang disaksikan hanyalah keindahan, sehingga dia berhak mengatakan ma ra'aitu illa jamila. Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali hanya jamila, keindahan saja. Kenapa? Karena melihat dengan basirah. Nah, orang seperti itu adalah tadi terhindar daripada syaitan. Ya, jadi terhindar daripada syaitan. Ya. Nah, jadi tidak akan kena syaitan. Dan itulah orang bertakwa. Jadi innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat berikutnya, ayat 201, 202. Ya. Tadi adalah 201 ya. Ini sudah tadi 201. Sekarang 202. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy. Jadi sekarang kita tadi sudah selesai di atas ini. Ya. Sekarang wa ikhwanuhum, dan saudara-saudara mereka. Yamuddunahum fil ghayy. Siapa yang maksud saudara-saudara mereka di sini adalah syaitan tadinya. Jadi yang dimaksud dengan ikhwanuhum di sini, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang dimaksud dengan ikhwan di sini, ya, ikhwan di situ. Ya, ini ikhwan. Ini adalah syaitan. Jadi ikhwanuhum di sini adalah saudara-saudara syaitan. Ya, ikhwanuhum, saudara-saudara syaitan mereka, yamudunahum, bantu-membantu. Jadi ingat yang namanya syaitan, saudara-saudaranya berarti manusia juga kan, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi yang namanya syaitan itu juga bantu-membantu berdasarkan ayat ini. Jadi mereka itu bisa bantu-membantu satu sama lain. Yamudunahum, mereka itu saling bantu-membantu. Di dalam hal apa mereka bantu-membantu? Di dalam hal menyesatkan manusia. Ya.
dalam hal menyesatkan manusia. Ya. Jadi fil ghayyi, di dalam menyesatkan manusia. Jadi ukhanum yamudun fil ghayyi, kalau orang beriman kan membantu di dalam takwa. Ya, yamudunahum fit takwa. Kalau ini adalah fil ghayyi. Kalau dalam berislam orang beriman bertakwa adalah fil huda, di dalam petunjuk. Kalau ini fil ghayyi. Ingat al ghayyi itu adalah jalan bengkok. Awal daripada ar-rusyd. Surat Al-Baqarah mengatakan ya la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Ar-rusydu minal ghayyi. Jadi lawannya al-ghayyi adalah ar-rusyd. Ar-rusyd adalah jalan lurus yang sejalan dengan akal sehat. Itu namanya ar-rusyd. Jadi rusyd itu ketika sudah akal sehat. Makanya di dalam surat An-Nisa, anak-anak kita angkat atau anak yatim yang kita pelihara sebelum diberikan harta bendanya atau sebelum mereka menikah itu diuji dulu apakah dia sudah rusyd atau tidak. Jadi rusydnya atau tidak. Karena kalau tidak rusyd kan berarti dia ghayyi. Kalau dia tidak rusyd berarti dia ghayyi. Ghayyi di sini artinya sesat. Ya. Jadi wa ikhwanuhum, saudara-saudara mereka syaitan ini itu adalah bantu-membantu yamudunahum fil ghayyi. Ya, yamudunahum fil ghayyi. Mereka saling bantu-membantu di dalam menyesatkan. Summa kemudian la yuqsirun. Kata yuqsirun ini sebetulnya kata mereka berhenti di sini ada benar tapi tidak begitu tepat. Karena yuqsirun itu dari kata qasir, pendek. Makanya kalau kita pendekin sholat namanya sholat qasar. Sholat qasar. Jadi artinya apa? Wa ikhwanuhum, saudara-saudara mereka, membantu fil ghayyi, di dalam kesesatan, menyesatkan. Summa kemudian, ingat, perhatikan. Summa kemudian, la, usaha mereka menyesatkan manusia ini, la yuksirun, tidak pernah berhenti. Maksudnya tidak pernah kendor. Yuksirun itu tidak pernah pendek, tidak pernah kendor, tidak pernah pendek, tidak pernah pendek, selalu panjang. Ya, yuksirun. Jadi tidak pernah berhenti. La yuksirun, tidak pernah pendek usahanya, selalu jangka panjang, selalu berketerusan, maksudnya begitu, continuous, selalu berkelanjutan. Nah, jadi artinya apa? 202 ini menjelaskan kepada kita kalau syaitan ini terus-menerus membantu di dalam kesesatan, baru kita yang bertakwa tadi di sini, yang bertakwa tadi di situ tidak bahu-membahu. Ya. Kalau kita tidak bahu-membahu di sini, orang-orang bertakwa tidak bahu-membahu, tidak bantu-membantu, ya. Maka secara otomatis ya bisa dipastikan kalah, seperti kata-kata ya, bahwa kebatilan kalau terorganisasi akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisasi. Pelaku kebenaran tentunya maksudnya. Pelaku yang benar, orang yang benar akan kalah kalau dia tidak terorganisasi. Nah, jadi wa ikhwanuhum yamuduna fil ghayyi. Nah, orang bertakwa harusnya juga yamudunahum fit taqwa. Jadi harusnya juga yamudunahum fi dzikri, dalam mengingat Allah. Yamudunahum fi sabri, bantu-membantu dalam kesabaran. Yamudunahum fil ibadah, dalam ibadah. Ya, karena mereka sendiri, setan ini terus-menerus. Dan ini kita lihat sekarang dalam skala besar, misalnya di dunia itu bagaimana mereka bisa bantu-membantu. Ya. Mereka bisa bantu-membantu. Katakanlah misalnya sekarang Israel terus-menerus menyerang Palestina, begitu. Mereka bantu-membantu, menolong, membantu itu. Ya, sementara orang Islam sendiri berpecah belah. Nah, jadi karena dijelaskan ikhwanhum yamuduna hum fil ghayyi, ini sebetulnya kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, bahwasanya kita harus melakukan hal yang sama kalau kita benar. Yaitu orang bertakwa juga harus yamudunahum fit taqwa, yamudunahum juga fil huda, yamudunahum juga fil khair. Pokoknya dalam hal-hal yang baik. Dalam ayat di surat Al-Maidah dikatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Berbantu-bantulah, bertolong-tolonganlah, bergotong royonglah di dalam takwa dan kebajikan.
Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-bir itu kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan jangan tolong-menolong di dalam hal apa? Di dalam hal dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dosa dan permusuhan. Nah, jadi sejalan ini tadi. Ya, syaitan itu bantu-membantu juga kan, berarti kalau mereka bantu-membantu, ya pasti permusuhan. Al-ghayy itu adalah intinya permusuhan. Kita sudah terangkan bahwa puncak daripada keburukan itu adalah perpecahan, permusuhan, karena dari situ nanti semua kejahatan muncul. Jadi wa ikhwanum yamuduna fil ghayy tsumma la tuqsirun. Mereka tidak pernah kendor usahanya. Mereka terus-menerus bahu-membahu. Ya, sepanjang masa kita saksikan melakukan itu. Sekarang ayat berikutnya 203. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin, wa idza lam ta'tihim bi ayatin, dan apabila atau jika lam ta'tihim bi ayatin, jika Nabi tidak membawakan kepada mereka satu ayat, bi ayatin itu satu ayat. Jadi kalau Nabi tidak memberikan ayat, kan selalu Nabi memberikan ayat, terkadang ayat tidak datang. Jika Nabi datang kepada mereka tidak memberikan ayat, qalu, mereka berkata, laulas tabaitaha, kenapa kamu Muhammad tidak mengusahakan sendiri aja? Ya. Jadi laulas tabaitaha, kenapa kamu tidak mengusahakannya sendiri saja? Ya. Jadi apabila ayat tidak datang, mereka mengatakan laula ijtabaitaha, kenapa enggak kamu pilih atau ngarang sendiri aja? Ijtaba itu dari kata mustaba, adalah yang dipilih. Pilih sendiri aja, maksudnya karang sendiri aja. Ya. Kenapa kamu tidak bikin sendiri aja? Jadi dalam pandangan mereka yang namanya ayat itu karangan Muhammad. Sehingga kalau Nabi tidak memberikan ayat, seakan-akan lagi tidak ada inspirasinya. Maka dia katakan, wa idza lam ta'tihim bi ayatin, apabila datang Nabi kepada Anda dan tidak membawa ayat baru atau ke ayat yang lain, qalu, mereka berkata, laula jatabaitaha, haknya ini kembali kepada ayat. Yaitu kenapa kamu tidak membuat sendiri, mengarang sendiri ayat itu. Ya. Baru kemudian ayat mengatakan, qul, katakanlah Muhammad, innama, hanya saja, attabi'u. Jadi, Nabi mengatakan, innama attabi'u. Hanya saja, attabi'u, yang saya ikuti, mayuha ilayya, adalah yang diwahyukan kepada saya. Jadi yang saya ikuti itu adalah yang diwahyukan kepada saya. Jadi yang diwahyukan kepada saya, ilayya. Jadi innama attabi'u ma yuha ilayya. Yang saya ikuti adalah yang diwahyukan kepada saya. Mir Rabbi, dari Tuhanku, bukan dari saya. Jadi mir Rabbi bukan dari saya, mir Rabbi dari Tuhanku. Ya. Nah, jadi ini menjelaskan kepada kita kembali bahwasanya Nabi tidak, ini menunjukkan bahwa Nabi tidak semua maunya. Seandainya Al-Quran itu adalah buatan Nabi, tentu setiap saat ada. Karena Nabi membutuhkannya misalnya, atau masyarakat membutuhkannya. Tapi karena ayat itu datang dari Allah, maka kemudian tidak semau-maunya Nabi mengadakannya. Justru yang berpendapat Nabi bisa mengadakannya adalah mereka yang tadi, orang-orang yang tertutup hatinya, yang disebut tadi dengan asyaiton, ya'iduhum, yang bantu-membantu fil ghayy, di dalam hal kesesatan. Nah, jadi artinya apa? Hatinya tidak bisa melihat kebenaran, bukan saja pada Nabi secara personal, tetapi pada ayat-ayat tadi dibacakan, tidak pernah mereka melihat bahwa inti, makna, arti, pelajaran yang dikandung dalam setiap ayat adalah luar biasa. Sehingga mereka tidak pernah sampai ke kesimpulan seperti itu, mereka menganggap itu adalah karangan Muhammad saja. Jadi, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basair min rabbikum. Ini ada kata-kata basair di sini. Kenapa ada basair di sini, jemaah sekalian? Ya. Kenapa ada basair di sini? Karena tadi ada kata yubsirun. Jadi Al-Quran itu adalah basair. Artinya apa? Al-Quran ini adalah alat untuk memperbaiki, mereparasi, mereposisi, merestrukturisasi kembali jiwa kita. Jadi yang jiwa kita tadi posisinya sudah jungkir balik, direposisi. Yang
yang susunan berpikir kita tadinya tidak kacau, tidak teratur, ya direstrukturisasi. Nah, begitulah bahasanya. Nah, jadi Al-Quran datang memperbaiki susunan berpikir kita, cara berpikir kita. Al-Quran datang memperbaiki jiwa kita yang tadinya kotor, noda dan sebagainya, buram dan tidak bening, tidak memancarkan cahaya. Sekarang datang sehingga apa? Al-Quran. Jadi hada basairu mir rabbikum. Ini adalah basair. Ya, basair ini adalah basirah. Karena tadi kita sudah ketemu dengan ayat sebelumnya, yaitu ini adalah basira tadi di sini. Ya, kita tadi ketemu dengan basira di sini. Ya. Jadi mubasirun. Jadi dikatakan mubasirun tadinya. Ya. Jadi tadakkaru faidahum mubasirun, maka orang bertakwa ini dengan serta-merta dia akan melihat mubasirun. Ya. Nah, sadar kembali kalau terjemahannya di sini. Ya, ada benarnya sadar kembali. Tapi intinya adalah tiba-tiba jiwanya bisa melihat. Ya, mubasirun. Nah, kondisi jiwa melihat itu namanya basira. Basira artinya bentuknya basair ini tadi. Basair. Ya. Jadi intinya adalah basair. Ya. Jadi basair di situ. Ya. Jadi basair. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi dia adalah basair mir rabbikum, dari Tuhan. Ya. Jadi innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi hada basair. Inilah basair. Dari mana? Dari Tuhan. Jadi baratnya ini adalah kacamata yang dikirim Tuhan untuk melihat realitas. Karena realitas atau kenyataan yang kita saksikan tergantung dari kacamata kita. Kalau kacamata kita hitam, semua kelihatan hitam. Kacamata kita coklat, semua kelihatan coklat. Ketika kacamata kita bening, semuanya terlihat sesuai dengan apa adanya. Jadi ketika kita ingin menyaksikan semua kenyataan, semua realitas di sekitar kita, yang hijau kelihatan hijau, yang putih kelihatan putih, yang kuning kelihatan kuning, yang merah kelihatan merah. Bagaimana caranya? Pakai kacamata bening. Ya. Kalau kita pakai kacamata hitam, maka yang hijau itu kelihatan hitam. Yang merah juga kelihatan hitam pekat. Semuanya kelihatan hitam. Dan itu yang disebut dengan hati kita penuh noda. Nah, maka membersihkannya itu menyebabkan cermin hati kita menjadi terang benderang. Ketika terang benderang menjadi basira namanya. Dan itu hanya bisa kita lakukan apabila mengikuti panduan cara membersihkan hati dari Rabbikum, min Rabbikum. Kemudian wahudan warahmatun. Ya, kenapa muncul kata-kata ini? Karena mereka tadi justru adalah yamuduhum fil ghayyi, bantu-membantu di dalam kesesatan. Nah, kalau orang beriman justru bantu-membantu di dalam al-huda ini. Kenapa? Karena ya Al-Qur'an. Ya. Karena di sini kata hada ini adalah Al-Qur'an ini. Hada basairu min rabbikum. Al-Qur'an ini adalah basair, kacamata dari Tuhan kalian. Wahudan, dan karenanya memberikan petunjuk. Karena dia basair, kacamata bening, dia beri petunjuk. Seperti tadi. Yang hijau kelihatan hijau, yang merah kelihatan merah. Tapi kalau kacamatanya hitam, ya yang hijau kelihatan hitam, yang merah kelihatan hitam. Nah, min rabbikum wahudan wa rahmatun, dan rahmat. Liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman, artinya apa? Harus ada unsur ingin mempelajarinya, lalu kemudian sampai pada tingkat memahami bahwa itu adalah suatu kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang kemudian dipercaya, disebut dengan iman. Jadi sebetulnya jika bukan kebenaran, bukan imannya, itu dogmatika. Ya, begitu juga kalau kita percaya sesuatu tidak melalui penalaran, juga dogmatika namanya. Sedangkan di sini dikatakan basairu mir rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Itu adalah 203. Sekarang 204. 203. Oh, 204-nya lewat ini ternyata ya. 205. Jadi hilang 203. Ya, kita harus cari dulu 203-nya. Kita keluar dulu dari sini. Ya. Nah, jemaah sekalian, kita angkat kembali ini. Ya.
Nah, 200. Nah, cuma ini nggak bisa terangkat. Jadi Bu Dokter kasih saya dulu Bu hostnya. Sekarang masalah lagi dengan Zoom. Iya Ustaz. Seperti kemarin ya. Iya. Harus dikembalikan lagi. Harus kembali lagi ke hostnya. Lebih ketat sekarang si Zoom-nya. Ya, nah sekarang saya kembali ke Zoom. Ya. Nah, sudah. Nggak apa-apa Ustaz, karena kita sudah rekam, sudah saya yang minta rekam juga sudah saya kasih Ustaz. Oh, sudah jalan ya? Oh iya. Sudah jalan. Biar saya gampang ya. Iya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini 204 ya. Tadi 203, sekarang 204. Ya. Tadi loncat ke 205. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu wa idza quri'al Qur'anu, apabila dibacakan Al-Qur'an. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu, apabila dibacakan Al-Qur'an. Ini tadi kelanjutan dari ini. Ya. Hada basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumi yu'minun. Ya, hada ini adalah basair min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumi yu'minun. Wa idza quri'al Qur'anu, apabila dibacakan Al-Qur'an, kan tadi ini kita sebut ini Al-Qur'an ya, ini. Basair ini adalah Al-Qur'an ya. Jadi basair ini adalah Al-Qur'an. Hada basair adalah Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini adalah kacamata, karena sebut basair min rabbikum. Nah, maka di sini dipertegas Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'anu, bagi orang beriman ini, bahwa Bapak Ibu sekalian, kita termasuk pada malam ini karena dikatakan apabila dibacakan Al-Qur'an. Jadi idza, apabila, quri'a, dibacakan, dari kata qara'a, membaca, dibacakan artinya quri'a. Apabila dibacakan Al-Qur'an itu, Qur'an itu dibaca, maksudnya dibaca di sini ditelahkan, fastami'u lah, maka fastami'u, maka dengarkanlah. Fastami'u, maka dengarkanlah, lahu, kepadanya, kepada Al-Qur'an itu. Fastami'u lahu, dengarkan kepada Al-Qur'an itu. Wa ansitu, dan perhatikanlah. Jadi wa ansitu, dan perhatikanlah. Ya. Jadi artinya kita harus menyimak. Fastami'u ini bagus sekali menjadi kata simak, ya, menjadi simaan, menyimak. Bahasa kita itu bahasa Indonesia, ya, jadi kita itu kata-kata simak, ya, kata-kata menyimak itu dari kata sami'a sebetulnya. Jadi menyimak itu ya, ya. Jadi saya bawa ke ke sini, ya. Jadi kalau kita lihat itu ya, menyimak. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat kata simak, ya. Nah, misalnya menyimak, simak, menyimak. Ya, itu kan satu asal kata dan kata simak. Ya. Menyimak itu kan kata dasarnya simak. Mensimak, jadi menyimak. Nah, ini sebetulnya dari kata sami'a. Ya. Ya, jadi sami'a. Ya. Mendengar, menyimak. Jadi mendengar dengan saksama. Ya. Mendengar dengan saksama. Ya. Jadi mendengar dengan saksama itu namanya sami'a, menyimak. Nah, tadi kita lihat di ayat yang tadi, ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, maka simaklah lahu, kepada Al-Qur'an itu. Fastami'u, simaklah lahu, kepada Al-Qur'an itu. Wa ansitu. Ansitu itu artinya perhatikan, cermati baik-baik. La'allakum, mudah-mudahan kalian turhamun. Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita lihat Al-Qur'an ini kan harusnya la'allakum, menjadi pintar. Ya, la'allakum misalnya ta'lamun. Tetapi di sini katakan turhamun. Ya. Mudah-mudahan kalian dirahmati. Jadi artinya di sini kita lihat bahwa kata dirahmati di sini, dirahmati itu artinya mendapat hati kita menjadi lembut, rahmat. Dirahmati itu bisa terjadi apabila
kita menyimak, mendengarkan dengan baik Al-Quran dibacakan. Mendengarkan Al-Quran dibacakan, kan itu harus menggunakan proses penalaran. Karena penalaran itu satu alur dengan membaca. Membaca itu kan tujuannya menalar. Iqra itu adalah perintah membaca, berarti include di dalamnya menalar. Jadi apabila dibacakan Al-Quran itu, maka talarlah, gunakanlah penalarannya dengan baik. Jadi fastami'u wa ansitu itu adalah nalarlah dengan baik, pikirkanlah dengan baik, analisalah dengan baik, cermatilah dengan baik, sehingga kemudian melahirkan faham tentang kebenaran. Pahaman itulah nanti yang kemudian merubah kondisi hati kita yang tadinya keras karena alurnya tidak sejalan dengan kebenaran menjadi lembut. Nah, kondisi lembutnya hati itu yang sudah dengan turhamun. Jadi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u la wa ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan begitu kalian dirahmati. Jadi la'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan begitu kalian dirahmati. Kemudian wadhkur rabbaka fi nafsik. Nah, tadi kita lihat jemaah sekalian kan dikatakan tadi, Bapak Ibu bisa perhatikan tadi di sini. Ya. Tadzakkaru. Ya, jadi sana dikatakan innalladzina taqau, sungguhnya orang-orang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaiton, apabila terkena, tersentuh, didekati oleh syaitan, maka tadzakkaru, segera mengingat Allah. Maka kemudian dengan mengingat Allah, lalu kemudian basirah, hati kita menjadi nyalang, terang. Kacamata tiba-tiba terpasang, kacamata bening. Nah, kemudian di sini dikatakan, ya, bagaimana cara mengingat Allah? Di mana tempatnya? Nah, kita lihat. Wadhkur rabbaka. Ingatlah, sebutlah. Wadhkur itu kan ingatlah, sebutlah. Rabbaka, Tuhan kamu. Ingat, jadi sebutlah, ingatlah, Rabb, Tuhan kamu, di mana? Fi nafsika, di dalam jiwa. Di dalam nafs kita. Jadi disebutkan dalam nafs kita. Kenapa? Karena kita ingin membuat dia muncul, aktual. Karena tadi kan cuma potensi. Jadi fi nafsika. Jadi bukan di lisan saja, tapi fi nafsika. Sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika, di dalam jiwamu. Jadi nama Allah itu atau Allah itu sebutlah dalam jiwa. Jadi ketika kita mengatakan Allah, 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 itu harus mendengungnya itu kata Allah di dalam kalbu, bukan hanya di tenggorokan, tetapi di kalbu kita, di nafs kita ini, fi nafsika. Karena apabila nafs kita ini tidak memancar cahaya Tuhan di sana, maka seperti kata surat Yusuf itu adalah dia akan cenderung kepada keburukan. Ya. Inna nafsa la amaratun bisu'. Nah, ingat tadi kata-kata, namun kita lihat dulu sebentar surat Yusuf. Ya, saya tunjukkan surat Yusuf. Ya, di sini. Kita tunjukkan surat Yusuf di sini. Ya. Surat Yusuf itu surat 12. Ya. Ayatnya 53. Nah, seperti kita lihat. Wa ma ubarri'u nafsi. Ini surat Yusuf 53. Ini 53. Wa ma ubarri'u, dan tiada ubarri'u. Saya, maksudnya tiada aku bisa membebaskan nafsi. Saya tidak mampu membebaskan diriku. Maksudnya saya tidak mampu membebaskan diriku. Ya. Membebaskan diriku dari kecenderungannya kepada yang bersifat negatif. Wa ma ubarri'u nafsi, karena memang kecenderungan itu, potensi itu ada. Jadi potensi jiwa untuk fujur, ingat, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi nafsi ini punya potensi untuk fujur dan punya takwa. Nah, Nabi Yusuf mengatakan wa ma ubarri'u nafsi. Maksudnya saya tidak bisa kuasa untuk membebaskan nafsku yang memang potensinya ada di sana untuk apa? Untuk berbuat buruk, untuk berbuat fujur. Karena dikatakan innan nafsa, sesungguhnya an-nafs itu diri itu, di sini terjemahkannya nafs kurang begitu tepat ya. Innan nafs, diri itu la ammara, memang memiliki kecenderungan, memiliki potensi untuk ya. La ammara itu adalah kecenderungan. Jadi
selalu memiliki kecenderungan, ada potensi, ada kekuatannya. La ammarah. Ya, ammarah itu cenderung. La ammaratun bisu'. Jadi ammarah itu adalah cenderung kepada su'. Cenderung kepada su' keburukan. Illa, kecuali marahimah. Berarti kan tadi kata-kata la'allahum turhamun itu sama asal katanya. Illa marahimah rabbi. Kecuali nafs yang dirahmati oleh Tuhanku. Illa marahimah rabbi. Illa marahimah rabbi. Kecuali yang dirahmati Tuhanku. Iya. Tetapi bagi mereka yang sudah mengaktualkan, sudah mengejawantakan asu itu pada nafsnya, nah jangan berputus asa. Inna rabbi ghafur rahim. Sungguhnya Tuhanku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi ingat Mas sekalian, ini kata-kata Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak kuasa membebaskan. Lalu kalau kita tidak kuasa, terus gimana cara membebaskan? Bersandar kepada Allah tadi. Maka berkata tadi, apabila tadi kamu didekati, ya, iza yanzagannaka minasyaiton, apabila syaitan mencoba menggoda, mempengaruhi kamu, nazgun, dengan satu godaan, pasti langsung ingat kepada Allah. Karena Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi. Saya sendiri secara pribadi tidak mampu membebaskan diri saya dari nafsu. Kenapa? Memang ada dalam diri kita ini. Jadi kecenderungan kepada ammaratu bisu' ini memang ada. Karena Al-Quran mengatakan, wa nafsi wa ma sawwaha. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha. Mari kita lihat di sini. Ya. Surat Asy-Syams. Ya. Kita lihat surat Asy-Syams. Ya. Surat Asy-Syams. Ayat 7. Wa nafsi wa ma sawwaha. Tadi wa nafsin dan nafs, wa ma dan apa-apa sawwaha bentuknya, fa'alhamaha, maka Allah mengilhamkan haknya kepada nafs, fujuraha, fujurnya, maksudnya potensi fujur, hak kepada nafs, wa taqwaha, hak kepada nafs juga. Jadi nafs itu punya dua potensi, fujur dan takwa. Punya fujuraha dan punya takwaha. Ya, dua-duanya. Nah, kata Nabi Yusuf tadi, wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak mampu membebaskan diriku. Kenapa? Inna nafs. Sungguhnya nafs itu memang la'amaratun bisu' fujur. Ya, jadi memang ada dua kecenderungannya. Nah, maka Tuhan mengatakan, kada aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang selalu mensucikan jiwanya. Memelihara jiwanya dari mana tadi? Dari nazgun. Dari godaan syaitan. Kada khaba man dasaha. Dan merugilah orang yang mengotori jiwanya tadi. Apa yang mengotori jiwanya? Mengaktualkan fujurnya. Zakah mengaktualkan takwanya. Kapan dia mengaktualkan takwanya tadi? Apabila dia berlindung kepada Allah dari syaitan. Kapan dia berbuat buruk? Apabila dia tadi membiarkan syaitan mengalahkan dirinya, menguasai dirinya. Nah, jadi Al-Quran kita jadi mohon maaf Bapak sekalian tadi keluar internetnya ataukah jaringannya lemot, tapi alhamdulillah sekarang sudah masuk lagi. Sekarang kita teruskan. Jadi wadhkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam nafs, ingat, bukan di lisan. Jadi jemaah sekalian sebaik kalau kita berzikir, terutama sebetulnya dengan hati, jangan terutama dengan suara. Bukan berarti salah bersuara, tetapi Al-Quran jelas mengatakan fi nafsika. Suara itu hanyalah merupakan pintu masuk ke dalam jiwa. Tidak boleh berhenti pada suara. Apalagi kalau suara kita mengganggu orang lain, itu lebih fatal lagi karena kan mengganggu orang.
mengintervensi wilayah hak orang lain dengan membesarkan suara kita, sementara orang lain mungkin punya kebutuhan atau kepentingan untuk berbicara dengan orang lain atau mungkin punya kepentingan untuk istirahat. Jadi oleh sebab itu terutama dalam jiwa, kalau dalam jiwa nggak ada yang terganggu. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Fi nafsik. Dalam keadaan apa? Tadarruan, merendah. Apa tadi merendah? Seperti kata Nabi Yusuf tadi. Seorang Nabi Yusuf tadi mengatakan, saya tidak mampu coba. Kata-katanya tadi Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf tadi. Ya, kita kembali lagi lihat di surat Yusuf tadi. Supaya kita Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf lagi karena tadi keluar, jadi internetnya agak lelet. Kita masuk lagi. Ya, jadi wa idza quri'al Qur'anu fastami'ulah wa ansitu, dan perhatikanlah la'allakum turhamun tadi. Nah, Nabi Yusuf mengatakan inna nafsal ammaratun bisu illa ma rahima. Nah, bagaimana caranya rahimah tadi? Nah, Al-Quran mengatakan gini. Wadhkur rabbaka fi nafsik, supaya jiwa kita ini terbebas daripada asuk tadi di atas, maka kemudian harus menyebut Allah di sana selalu. Dengan menyebut Allah di sana selalu, maka jiwa kita terbebas dari asuk. Tinggal bagaimana caranya sikap kita pada saat wadhkur rabbaka fi nafsik. Kata ayat ini tadarruan, dengan tadarru', dengan merendah. Ya, dengan tadarru', dengan merendah. Kata merendah itu jangan ada pikiran bahwa kita mampu membebaskan diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak yang masih aktif di pemerintahan, kita lihat ada kasus-kasus seperti misalnya korupsi. Jangan pernah bapak yang ada jabatannya berpikir bahwa saya mampu untuk tidak korupsi. Jangan. Karena itu nanti kita akan durhaka namanya. Harusnya kita selalu, ya Allah, saya tidak akan sanggup kalau bukan kamu yang menolong saya. Seperti doa yang pernah kita pelajari sebelumnya, Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi Tuhanku, Ilahi anta maksudi, hanya kamu yang kutuju. Waridhoka matlubi, dan hanya ridhomu yang kucari. Atini mahabbataki, Allah, berikanlah kepada saya kemampuan untuk mencintai dirimu. Jadi coba, bukan kita mampu mencintai Tuhan, tapi harus kita minta, Tuhan berikan kepada saya kemampuan untuk mencintai dirimu. Wa mahabbataka, juga begitu, Tuhan berikan kemampuan kepada saya untuk mengenal dirimu. Jadi kita tidak mampu memiliki kemampuan untuk mengenal, seperti kata Nabi kita juga di ayat 188. Saya tidak memiliki apa-apa ya terhadap diri saya. 188 sebelumnya masih ingat? Ya, masih apa namanya? Masih surat Al-Araf. Ya, ini. Qul la amliku li nafsi. Katakan Muhammad, la amliku, saya tidak memiliki. Ini kata-kata nafs juga di sini. La amliku li nafsi. Jadi artinya apa? Pernyataan Nabi Muhammad kita di sini sama dengan Nabi Yusuf tadi. Tidak ada bedanya. Nabi Yusuf mengatakan tadi, wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak mampu membebaskan diri dari nafs saya. Apa sebabnya? Inna nafsal ammaratun bisu. Di sini katakan, kul, katakan, la amliku li nafsi. Saya tidak kuasa, saya tidak memiliki diri saya. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti ini, maka insya Allah akan hilang ego. Karena di antara, jangan pikir ego itu hanya misalnya pelit. Ego itu adalah tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Bukan itu. Tapi termasuk ego itu merasa diri kita lah yang mampu mengenal Tuhan. Diri kita lah yang mampu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Diri kita lah yang mampu membebaskan diri kita dari berbagai macam perbuatan dosa.
apabila sifat atau perasaan seperti itu ada pada diri kita, maka itu artinya ada rasa aku muncul di sana. Nah, ketika muncul rasa aku di sana, justru terjadi dualitas aku. Aku kita, aku saya, dan akunya Tuhan. Padahal harusnya aku kita, aku partikular namanya, harus lebur ke dalam akunya Tuhan yang bersifat universal. Nah, jadi hanya ada satu aku. Dan ketika aku kita yang partikular, melebur masuk ke dalam akunya Tuhan yang bersifat universal, itu yang disebut dengan fana. Jadi makhluk, manusia menghilang. Yang ada hanya Allah. Itu yang disebut dengan Nabi Yunus, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah selain engkau Tuhan. Subhanaka inni kuntu minaz zalim. Saya ini bisa sampai kepada kamu kalau saya merasa diri zalim. Karena dengan merasa diri zalim, saya mendekati yang adil. Saya mendekati yang suci. Dengan merasa diri kotor, saya bisa mendekat kepada kamu Tuhan. Nah, begitu juga ini nabi-nabi. Nabi Yunus tadi dikatakan juga begitu. Nabi Muhammad kita, la amliku li nafsi naf'a. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini semuanya adalah ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita apa namanya tadi. Kita balik ke ayat kita tadi. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Dan sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika di dalam jiwa kamu, dalam nafs kamu, tadarruan dengan merendah, wa khifatan, dan penuh rasa takut. Khifatan. Penuh rasa takut kepada Allah. Takut kalau misalnya masih muncul rasa aku pada diri kita. Takut kalau kita misalnya mendapatkan sesuatu dan tidak mampu kita syukuri. Takut kalau kita mendapatkan sesuatu dan ternyata menjadi ujian yang kita tidak lulus karenanya. Wa khifatan. Tadarruan merendah, kita seperti Nabi Yusuf tadi, ma'ubari'u. Sedangkan khifatan, kalau kita diberikan sesuatu, ternyata kita tidak mampu mensyukurinya. Kalau tidak mampu mensyukurinya saja itu sudah dosa. Apalagi kalau menggunakannya untuk hal-hal yang buruk. Jadi tadarruan wa khifatan. Merendah dan penuh rasa takut. Wadunal jahri minal qawli. Dan tidak perlu al-jahar. Keras. Ini kan, jahar. Iya. Kenapa tadi? Karena dikatakan tadi, fi nafsik. Bukan jahar. Jadi bukan kerasnya yang penting. Bukan jaharnya. Jadi bukan suara, bukan yang penting. Kita berzikir bahkan sampai mengganggu orang lain. Ini jelas Al-Quran. Dunal jar tanpa suara keras. Minal qaul, dari perkataan. Kata perkataan di sini jemaah sekalian itu menunjukkan bahwasanya tidak perlu kita tonjol-tonjolkan karena kata qaul itu kan pembicaraan sebetulnya. Kalau suara dalam pengertian suara tinggi, suara rendah namanya saut. Bukan wadunal jahri minas saut, bukan begitu. Tapi wadunal jahri minal qauli. Ya, tanpa suara keras. Tanpa al-jar minal qaul. Al-qaul itu adalah perkataan. Al-qaul itu seperti misalnya hadis namanya qaul. Hadis itu adalah qauliyah. Perkataan daripada Nabi. Jadi kita tahu hadis itu ada qauliyah, ada takririyah, dan sebagainya. Ada fi'liyah. Nah, itu qauliyah yang diucapkan oleh Nabi. Jadi, wadunal jahri minal qauli. Jadi tidak perlu keras. Jadi ini Al-Qur'annya Pak sekalian. Yang sampai kita sudah pakai speaker yang gede, sampai mengganggu orang lain, sudah tengah malam pula. Ini nanti merampas wilayah orang lain untuk beristirahat, memasuki teritori orang lain. Suara kita jangan disebut memasuki teritori itu tubuh kita saya. Misalnya kita masuk rumahnya orang tanpa pamit, tanpa izin. Kita masuk. Ingat, suara kita masuk ke rumahnya orang juga tanpa pamit itu salah juga. Jadi bukan hanya tubuh kita tidak boleh masuk dalam teritorinya orang, tetapi juga suara kita tidak boleh masuk dalam wilayah teritorinya orang. Ya. Kalau kita misalnya suka nyetel selawatan, ya setel aja di rumahnya, jangan keras sampai masuki rumahnya orang. Karena kalau masuki rumahnya orang berarti intervensi rumahnya orang namanya, masuki wilayah teritori orang lain. Ya, jadi oleh sebab itulah kalau berzikir kata Al-Qur'an ya fi nafsik, di dalam dirinya, bukan dunal jahri minal qaul. Bukan suara keras dari perkataan. Bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan waktu petang. Kata guduwi wal asal ini adalah menunjukkan tanda seluruh waktu. Seperti mana kalau misalnya mengatakan seluruh tempat, itu mengatakan timur dan barat. Itu Al-Quran. Jadi kalau dikatakan timur dan barat, itu kan artinya semua tempat. Minal masyriq wal maghribi.
Dari timur dan barat artinya semua tempat. Kalau al-ghudwi wal asal semua waktu. Ya, pagi dan petang. Bil ghudwi wal asal, pagi dan petang. Wala takun minal ghafilin, jangan pernah lalai. Jadi hatinya ini nasnya jangan sampai lalai. Minal ghafilin. Jangan sampai lalai. Karena kenapa kalau lalai? Ya tadi syaitan tadi masuk. Kalau lalai dia masuk syaitan nantinya. Karena penyebab tadi syaitan masuk itu adalah kalau kita lalai sebetulnya. Wa imma yanzagannaka minasyaitan nazgun fasta'iz billah. Kenapa kita ingat kepada Allah? Karena dia lalai tadinya. Jadi ketika lalai, syaitan masuk. Dan ketika hati kita lalai terus-menerus, apa kata Allah? Bapak Ibu masih ingat ayatnya? Ya. Ayat 197. Ya. 100 berapa itu? 109 ya, bukan 97. 109. Ya. Nah ini dia. Ini ada kata gafilin. Ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami ya sediakan buat kami penuhi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya kalbu tidak digunakan untuk berpikir, memahami dan seterusnya. Kita sudah bahas ulaika humul ghafilun, mereka termasuk orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun, mereka termasuk orang yang lalai, ya. Nah, kita ketemu lagi tadi kata lalai itu di ayat yang kita bahas ini, ya. Ghafilun. Wala takun minal ghafilin. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ulaika humul ghafilun. Kalau di sini wala takun minal ghafilin. Nah, supaya tidak masuk kategori ghafilin apa tadi? Memikirkan. Karena tadi katakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya pikiran tapi tidak digunakan untuk memahami. Walahum a'yunun, punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Kemudian lahum adhanun, punya kuping tidak digunakan untuk mendengar. Nah, ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak, bal hum adall wa ulaika humul ghafilun, ghafil. Kemudian ayat terakhir dari surat Al-A'raf, innal ladzina inda rabbika, sesungguhnya orang-orang alladzina, orang-orang inda yang ada rabbika di sisi Tuhanmu. Ya. Jadi sesungguhnya inda rabbika la yastakbiruna, jadi artinya orang-orang yang mencapai derajat. Sesungguhnya orang-orang yang mencapai derajat, menyatu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan tadi. Karena ada kata-kata indah di sini, kalau dalam bahasa Arab indah itu berarti bersama. Jadi kalau kita tanya misalnya, mana guru, mana Pak Guru? Ainal mudaris, kita katakan huwa indal mudiri. Huwa indal mudiri. Dia ada di indal mudir. Mudir itu kepala sekolah. Maksudnya dia ada bersama dengan kepala sekolah. Dia ada di ruangan kepala sekolah. Itu namanya indal mudiri. Nah, di sini katakan innal ladzina inda rabbika. Sungguhnya orang-orang yang inda rabbika, yang bersama dengan Tuhanmu, di sisi Tuhanmu. Ya. Apa ciri-cirinya? La yastakbirun, tidak ada istikbar. Ya. La yastakbirun, apanya distikbarkan? Ibadahnya. Ya. Coba jemaah sekalian, ini kalau kita selama ini kan biasanya kan yang distikbarkan harta benda masih wajar, kan begitu. Artinya walaupun salah, pangkat masih wajar, tapi itu juga salah. Tetapi yang repot ada orang yang menyombongkan ibadahnya. Kan ada begitu Pak Bos sekalian. Yang disombongkan ibadahnya. Nah, orang yang ada di sisi Allah, mencapai derajat di sisi Allah, la yastakbiruna an ibadatihi. Tidak pernah istikbar, menyombongkan diri daripada ibadahnya. Kenapa Allah menyebutkan seperti ini? Ini adalah antitesis daripada iblis sebelumnya. Ya, iblis sebelumnya. Di ayat apa? Kita sudah lihat, masih surat Al-Baqarah juga, ya. Surat Al-Baqarah dulu ayatnya 11-12, ya, surat Al-A'raf 11-12. Ya, ini dia. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian membentuk rupa kalian, summa qulna, kemudian kami berfirman lil malaika, kepada malaikat. Isjudu li Adama, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya illa iblis, kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin, dia tidak mau sujud. Ya. Dia tidak mau sujud. Baru kemudian di ayat berikutnya, qala ma mana'aka alla tasjuda idza martuk. Allah berfirman, apa penghalang yang menyebabkan kamu tidak sujud ketika aku perintahkan? Qala, dia berkata,
aku khairun, lebih baik minhu daripadanya. Nah, jadi yang disebut dengan istikbar itu adalah merasa lebih baik ibadahnya dari yang lain. Karena tadi dikatakan yastakbiru an ibadati. Jadi apabila merasa kita ibadahnya lebih baik daripada orang lain, merasa jilbabnya lebih baik daripada orang lain, merasa salat jamaahnya di masjid lebih baik daripada orang lain, ini masuk kategori ini. Ana khairu minhu. Ya. Saya lebih baik dari dia. Nah, Allah mengatakan apa di ayat berikutnya? Qala, Allah berfirman, fahbit, kamu turun. Tidak ada tempat di surga orang seperti itu. Minha, daripadanya. Fama yakunu laka, karena orang ahli surga itu tidak ada tempat an tatakabbara. Ingat, tatakabbara, untuk sombong. Tidak ada tempat untuk takabur di sana. Menyombongkan, mengakukan dirinya. Jadi, fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Jadi orang masuk di sisi Allah tadi, inda rabbika, tidak ada tempat. Kalau dia begitu takabur, fakhruj, suruh keluar. Jadi langsung keluar. Yang mengeluarkan siapa? Dirinya dengan takabur tadi. Ini sama juga dengan surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah. Masih ingat Bapak sekalian Al-Baqarah ayat 33. Ya. 34 ya. Wa il qulna lil malaikati isjudu li Adama. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, isjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, fasajadu, maka bersujudlah mereka semuanya, illa, kecuali iblis. Ya. Kenapa tidak sujud? Aba. Kalau tadi di surat Al-Araf dikatakan, dia mengatakan ana khairum minhu. Kalau di sini dikatakan aba wastakbara. Aba, enggan. Wastakbara, dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang kafir. Nah, jadi jemaah sekalian, mirip dengan surat Al-Araf tadinya. Ya. Jadi kita ambil lagi surat Al-Araf, ya. Ayat terakhir tadi. Ya. Jadi, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbirun. Ya. La yastakbirun. Kalau iblis tadi ini, wastakbara. Kalau istakbara dengan istikun sama saja, Bapak sekalian. Ini istakbara bentuk lampau, fi'il madhi. Sedangkan yastakbirun tadi di sini adalah fi'il mudhari namanya, bentuk sekarang. Yastakbirun, la yastakbiruna. Jadi tidak istikbar, tidak takabur an ibadati, tentang ibadahnya. Dengan tidak istikbar, dengan dia merasa merendah, wa yusabbihunahu, dan dia mensucikan Allah, selalu bertasbih, mensucikan Allah dari hal-hal yang mustahil baginya. Walahu, dan kepada Allah lah yasjudun. Walahu yasjudun. Nah, perhatikan ya sekalian. Di sini kita lihat lahu, kepada Allah yasjudun. Sementara kita sampaikan sebelumnya kalau sujud itu kepada Adam. Nah, artinya apa? Orang yang sujud kepada Adam hakikatnya sujud kepada Allah. Ya. Coba kita lihat di sini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ya. Kalau di sini kan lahu yasjudun. Lahunya kepada Allah. Ini Rabb, kepada Rabb nih, hu-nya kepada Rabb. Yasjudun. Kemudian di sini dikatakan li Adama fasajadu. Isjudu li Adama. Ya. Sujudlah kepada Adam. Jadi bersujud kepada Adam hakikatnya adalah bersujud kepada Allah. Ini sama juga dengan di surat Al-Baqarah juga, di surat Al-Araf juga. Ya. Surat Al-Araf tadi ayat 12. Maaf. Nah, jadi ini juga walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam juga. Di ujungnya surat Al-Araf ini, ya, ini kan ujungnya surat Al-Araf. Tiba-tiba lahu, kepada Allah yasjudun. Jadi orang yang sujud kepada Adam, orang yang sujud berwilayah kepada manusia suci, kepada nabi dan rasul, pada orang suci, orang saleh, maka hakikatnya bersujud kepada Allah. Beribadahnya kepada Allah, tetapi sujudnya kepada Allah melalui orang suci tadi itu. Nah, ujung daripada surat Al-Baqarah sebetulnya adalah itu. Jadi innalladzina 'inda rabbika, yang mencapai derajat kepada Tuhan tidak boleh lagi istikbar. Apa artinya tidak istikbar? Dia sudah bertasbih dan dia bersujud kepada Allah. Dan di sini dijelaskan bahwa orang seperti itu adalah menerima kebenaran al-haq. Al-waznu yawma izinil haq. Wal waznu yawminil haq. Kita sudah terangkan apa itu al-haq.
Wal waznu yauma izinil haqqu. Wazan pada hari itu adalah al-haq. Kenapa dia menerima al-haq? Dibuktikan tadi dengan bersujud kepada Allah SWT. Tidak seperti iblis yang mengatakan ana khairum minhu. Ya. Kalau iblis dia katakan ana khairun minhu. Saya akan lebih baik dari dia. Ya. Nah, jemaah sekalian, inilah surat apa namanya? Surat Al-A'raf. Jadi kita lihat dari awal sampai ke akhir itu konsisten pembicaraannya. Isinya cerita-ceritanya di dalamnya adalah nabi-nabi yang tidak sujud. Pengikut nabi-nabi yang tidak sujud kepada nabinya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena waktu kita sekarang ini adalah sudah jam 9 ya. Sementara surat apa namanya? Surat Al-Anfal masih 5 ayat lagi. Ya, sekalian kita akhiri sampai di sini. Jadi sekalian surat Al-Anfal nanti kita mulai dari awal lagi. Jadi insya Allah hari Senin mendatang kita mulai membahas surat Al-Anfal dari awal ayat 1 sampai 10. Karena sekarang sudah tidak memungkinkan. Ternyata cukup sampai ayat 206 terakhir daripada surat Al-Anfal, surat Al-A'raf. Dan jemaah sekalian, Bapak Ibu perhatikan bahwasanya ujung daripada surat Al-Anfal ini adalah semuanya berbicara tentang bagaimana caranya terhindar daripada syaitan. Ya, terhindar daripada syaitan. Kata kuncinya di sini ayat 200. Terhindar dari syaitan. Kenapa syaitan? Karena tadi di depan surat Al-A'raf adalah iblis menceritakan kepada kita dia akan duduk. Ya. Jadi ingat jemaah sekalian, di surat Al-A'raf ini itu ada di ayat ini, di mana iblis itu berjanji, ya, berjanji untuk mendatangi. Ini dia. Ya. Nih, coba kita lihat. Qala, jadi setelah iblis dihukum karena tadi dia menyombongkan diri, dikeluarkan dari wilayah orang suci, dikeluarkan juga dari sorga, maka qala, iblis berkata, Fabima agwaitani, wahai Tuhanku, disebabkan karena engkau agwaitani, ya, telah menghukum saya sebagai orang tersesat. Ingat tadi gawa, ya, gayi. La aku dan maka saya akan menongkrongin, saya akan duduk nungguin lahu mereka. Supaya apa? Mereka keluar dari siratal mustaqim. Ya, keluar dari jalan yang lurus. Siapa itu jalan yang lurus? Al-haq yang kita bicarakan sebelumnya. Bagaimana caranya? Summa, kata iblis, la atiyanam, saya akan mendatangi mereka. Min baini aidihim, dari depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aimanihim, dari kanan mereka. Wa an syamalihim, dan dari kiri mereka. Wala tajidu, sehingga kamu tidak menemukan mereka, Tuhan. Aksarum, kebanyakan mereka, syakir, bersyukur. Kamu tidak akan menemukan mereka bersyukur. Maksudnya, kebanyakan mereka tidak akan bersyukur. Ya. Jadi, tidak bersyukur artinya apa? Tidak akan sujud kepada Adam seperti yang dibicarakan tadi. Kebanyakan mereka keluar dari jalan yang lurus. Nah, karena ada janji iblis seperti ini, akan mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, maka di surat, ujung daripada surat Al-A'raf adalah pernyataan, apabila kamu didatangi oleh syaitan dengan godaan, maka segeralah berlindung kepada Allah. Dan orang yang bertakwa itu, ya, apabila merasa dia didekati oleh ada was-was seperti itu dari syaitan, segera mengingat Allah, sehingga kemudian mubsirun, basirahnya, mata hatinya terbuka. Nah, kemudian syaitan itu tadi membantu terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Kemudian basirah itu, basair itu adalah Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran adalah basair, basirah. Lalu kemudian apabila Al-Quran dibacakan, karena Al-Quran adalah basirah, ya kita harus menyimaknya baik-baik dan kemudian kita memperhatikannya. Mudah-mudahan dengan begitu hati kita mendapatkan rahmat. Nah, begitulah seterusnya sampai 206 tadinya. Jadi kesimpulannya, ujung daripada surat Al-A'raf ini adalah bagaimana caranya kita berada di kutub sebelahnya iblis. Sehingga kita selalu menyebut Allah di dalam diri kita, merendah, penuh rasa takut, tidak perlu dengan suara keras yang mengganggu orang, pagi ataupun petang hari, dan jangan sampai kita masuk golongan orang yang lalai. Juga jangan sampai kita setelah rajin beribadah justru sombong dengan ibadahnya. Ya, merasa membangga-banggakan ibadahnya, seakan-akan setelah mereka beribadah, maka yang lain itu seakan-akan ibadahnya tidak ada apa-apanya. Jadi la yastakbiruna an ibadatihi. Saya kira Bapak Ibu sekalian, begitulah pembahasan kita pada malam hari ini.